Yang merasa setuju tepuk tangan dengan adanya pembelajaran menggunakan Canva ini. Fotomu tanpa background, fotoku tanpa background, ditaruh di mana? Di kanan kiri tulisanmu yang ada di Canva. Nah ini, jadi itulah ada karya bersama. Masuk. Yang kedua ada pengertian karya ilmiah. Yang ketiga ada ciri-ciri karya ilmiah. Kemudian ada pengertian karya ilmiah diambil dari jurnal, dan di sana ada citasinya. Dan tanda petik citasi menggunakan apa? Style aplikasi. Oke, next. Jadi coba saya mau tanya, halo, pelajaran yang saya berikan tadi kontennya adalah karya tulis menulis, betul? Kita baru membahas tentang masalah apa itu karya ilmiah dan bagaimana ciri-cirinya, serta kita di sini sudah mengambil review atau mengambil literasi yang satu dari Google Scholar. Kemudian ada tanda petik jenis style apa, betul? Ini yang sangat penting. Jadi kalau kita hanya ngomong saja tanpa ditambahi hasil kutipan, berarti kata-kata kita itu dianggap tidak punya dasar. Inilah bedanya dengan yang ilmiah atau tidak. Kita harus menunjukkan bahwa kita sudah mengutip punya orang lain dengan cara-cara yang dibenarkan, yaitu mengutip nama, judul, dan tahun yang harus dicantumkan di situ, betul? Nah, nanti kalimatnya, halo, diparafrase. Apa itu parafrase? Jadi nanti kalau misalkan ini kan kita masih belajar ya, kalimat tadi itu harus diubah dengan bahasa kita, tetapi dengan maksud yang sama. Ingat. Jadi ke depan nanti kita akan membuat sebuah karya, yaitu melakukan riset kecil-kecilan sederhana, kemudian membuat laporan ilmiah dengan landasan ilmiah, kemudian kita akan membuat artikel ilmiah. Ya, ada kata ilmiah, ya, ada alami dan ada ilmiah, betul ya? Apakah semua yang alami itu ilmiah? Halo? Tidak semua yang alami itu bisa masuk kerangka ilmiah. Dalam hal ini, ilmiah itu bagian daripada alami. Tetapi apa-apa yang ilmiah itu adalah alami. Contoh, kamu pernah dengar yang namanya sihir? Santet? Itu alamiah enggak? Ada nggak di alam semesta? Ada kejadiannya enggak? Ada, dipercaya enggak? Sebagian orang mempercayai. Masalahnya, bisa enggak dibuktikan secara ilmiah? Tidak bisa. Yang namanya sihir, kamu kenal yang namanya begitu? Kenal. Di Papua juga ada berarti. Ya, itu ada, itu alamiah. Tetapi belum tentu bisa diilmiah. Nah, kita konteksnya di sini kita akan membuat sebuah karya yang notabene itu berkategori ilmiah. Yang kedua, Pak Nuri kenapa meminta kalian menulis di HP? Kenapa tadi mulai dari WhatsApp, grup, kemudian apa yang dipakai aplikasinya? Canva. Satu lagi apa? Penghilang background. Tema background.
Apakah itu bukan sebuah pengetahuan atau ilmu? Ilmu. Justru malah nanti kamu kerja dimanapun, kamu bisa pakai itu. Kemampuanmu menggunakan Canva, kemampuanmu menulis dengan kata-kata, dengan desain yang bagus, itu saya ajarkan di sini agar Anda satu punya jiwa seni, yang kedua punya unsur keindahan, yang ketiga praktis enggak? Praktis. Itu tersimpan enggak otomatis? Tersimpan. Punya dokumentasi enggak tadi dikumpulkan ke grup hasilnya? Ya. Inilah yang namanya belajar. Belajar itu tidak hanya sekedar kita mikirin konten karya ilmiah, tetapi banyak yang lain, medianya, ya. Oh, ini moga-moga kalau kalian tidak mengamalkan karya ilmiahnya, kamu bisa mengamalkan tata cara menggunakan tulisan atau membuat tulisannya, membuat medianya, ya kan? Ilmu itu bisa kamu pakai untuk semua mata pelajaran, bahkan untuk bisa membuat banner, banner, membuat. Saya setiap dalam melakukan pengajaran berusaha memberikan nilai-nilai yang lain agar itu bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk keperluan mereka selain hanya sekedar untuk memberi konten pelajaran yang saya ajarkan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Dimanapun adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita dan kapanpun jam pelajaran. Assalamualaikum. Matikan. There's no more hands in my head. My days are sad and I can feel them disappear.